Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-11 ya, jadi hari ini kita melakukan Google Meet. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya terkait mungkin dengan perkuliahan kita. Ada 3 agenda. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir ya. Jadi proyek untuk tugas akhir eh, pemrograman perangkat bergerak. Di sini kenapa kok disampaikan sekarang? Agar kalian bisa persiapan dan mengerjakan proyeknya lebih awal. Ya, karena alasan yang pertama adalah kalau saya berikan tugasnya nanti di pertemuan ke-14, waktu kalian itu hanya sebentar untuk mengerjakan ya. Jadi kalau kita lihat kalender akademik sesuai dengan edaran yang terakhir itu kita lihat tidak ada minggu tenangnya ya. Jadi setelah pertemuan 14 itu langsung ujian akhir semester. Nah, untuk mengantisipasi itu saya memberikan tugas proyeknya dari sekarang ya. Jadi biar persiapan kalian juga lebih panjang ya, waktu pengerjaannya lebih banyak gitu. Oke, saya akan coba share screen. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Untuk penjelasan pertemuan 11 di sini ada 3 ya. Yang pertama pembahasan awal proyek UAS ya. Kenapa tadi sudah saya sampaikan, kenapa disampaikan sekarang agar bisa lebih mengerjakan lebih panjang dan hasilnya juga bisa lebih maksimal. Termasuk hari ini adalah pembagian kelompok. Di sini untuk kelompok biasanya saya tawarkan sesuai kesepakatan kelas. Ini mau pilih sendiri atau saya yang bagi? Silakan dijawab. Pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri, Pak. Bentukin apa? Pilih sendiri, Pak. Ya, jadi saya hitung sudah baru 5 orang ini yang pilih sendiri ya. Yang lain berarti dibagi. Pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri, Pak. Ya, oke, baru 8 ya. Yang lain nanti saya bagi nih. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Ya, 9. Tulis di komen ya, di chat ya. Kalau tulis di chat pilih sendiri atau saya bagi. Nanti yang tulis pilih sendiri silakan pilih sendiri. Yang tidak tulis di chat saya bagi nanti. Silakan ditulis di chat sekarang biar saya tahu nanti siapa yang saya bagi. Ya. Ya, oke. Sambil kalian menulis pilih sendiri atau saya yang bagi, saya akan melanjutkan penjelasan. Yang kedua, absen di Kulino untuk pertemuan 11 nanti jangan sampai lupa ya, karena ini hal yang biasa absen ini, tapi efeknya nanti ke kehadiran kalian di Kulino maupun di Siadin ya. Jadi ini akan selalu saya ingatkan, silakan absen di forum yang sudah disediakan. Kemudian karena ini Google Meet nanti rekamannya akan saya upload ya bagi yang tidak ikut maupun yang mungkin izin tidak bisa hadir ya. Kemudian yang ketiga nanti akan saya share praktikum pertemuan 11 di Kulino ya. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu. Ini untuk pembahasan awal project. Ya, yang belum nulis di kolom chat silahkan tulis, pilih sendiri atau dibagi. Nanti saya akan lihat di akhir ini di sesi diskusi. Oke, untuk penjelasan awal proyek UAS ya, yang pertama UASnya nanti kita berupa proyek kelompok ya. Ada proyek kelompok.
Waktu pengerjaan nanti bisa mungkin dimulai dari sekarang sampai dengan 11 Januari 2022. Nah, kalau saya sampaikan sekarang, waktu kalian persiapan ini lebih panjang ya, kurang lebih 1 bulan kurang sedikit. Tapi kalau saya sampaikan nanti, ya berarti waktunya juga mepet. Nah, tapi waktu ini, waktu deadline-nya ini saya tetapkan dulu, ini 11 Januari. Nanti ketika misalkan ada perubahan kalender akademik atau misalkan ada perubahan jadwal UAS, nah ini nanti bisa berubah ya, bisa mundur gitu ya. Oke, kalau pegangan sekarang waktu deadline-nya adalah 11 Januari. Jadi masih 1 bulan lagi kurang lebih ya. Ini waktu pengerjaannya project dulu, saya sampaikan di awal, nanti project kelompok. Oke, nah ini pilih sendiri atau dibagi ya. Saya akan lihat dulu hasilnya. Hasil chatnya saya stop sharing dulu sudah. Baru 46. Pilih sendiri. Loh, banyak banget. Pilih sendiri. Kayaknya pilih sendiri semua ya. Oke, saya kira kesepakatannya adalah pilih sendiri. Saya kira semuanya memilih sendiri siapa partner untuk dijadikan teman dalam mengerjakan proyek. Oke, berarti nanti kesepakatannya adalah pilih sendiri. Sebentar saya share screen lagi. Ini sudah muncul ya. Oke, kesepakatannya berarti pilih sendiri. Oke, yang pertama apa yang harus kalian lakukan dengan project ini ya? Nanti bentuk kelompok dengan maksimal 4 orang ya. Pak, saya biasanya 5 orang. Oke, kalau 5 orang silakan dibagi 2. Jadi ada 2 dan 3 orang. Nah, karena kelompok di sini saya tentukan maksimal 4 saja. Kalian misalkan mau berdua, apa saya mau berdua aja, boleh silakan ya. Jadi kelompok itu minimal 2, kemudian di sini saya batasi maksimal 4. Pak, saya mau 3 orang saja, ya boleh silakan ya. Jadi buat kelompok 2 sampai 4 orang maksimal. Pak, saya mau sendiri aja, saya nggak suka kerja kelompok. Itu tidak boleh ya. Jadi harus ada kelompoknya. Ya, kalau kelompok itu kan minimal 2 orang. Kalau sendiri nanti jadinya tugas individu. Ya, sedangkan untuk proyek ini ditentukan bahwa proyeknya adalah kelompok. Itu yang pertama. Jadi kalian mulai sekarang nanti bisa cari berhubungi mungkin Japri dengan temennya, kamu ikut kelompok saya. Nah itu nanti bisa cari ya 4 orang. Mungkin yang sudah terbiasa ya tinggal gabung saja. Kemudian nanti setelah terbentuk kelompok, kalian seperti biasa menentukan satu topik atau tema project ya. Pilihannya kalian boleh pilih salah satu project anggota ya, salah satu saja. Ketika UTS itu kan masing-masing ya tugasnya individu. Kalian bisa pilih salah satu anggota yang mungkin paling bagus gitu ya. Atau kalau bagus semua ya pilih salah satu ya. Pilih salah satu yang menurut kalian akan dikembangkan. Nah, itu yang pertama. Ataupun bisa membuat project baru. Pak, kalau misalkan dari 4 itu nggak ada yang kami pilih, tapi buat project baru itu silahkan ya. Ini saya pakai atau. Kalian boleh pilih salah satu ketika UTS atau buat project baru yang belum pernah dibuat. Nah, kemudian mekanisme bookingnya seperti apa? Nah, kalau sebelumnya
mekanismenya itu melalui chat pribadi ke saya. Karena ini kelompok, nanti kalian bisa langsung tulis di grup WA. Ada formatnya ya, jadi ada formatnya, nanti bisa kalian foto setelah ini. Biasanya mencakup kelompok, misalkan kalau kalian tulis pertama nanti kelompok 01 ya, kemudian diikuti strip kode kelas. Di sini kan ada dua kelas, 4505 dan 4506. Jadi kalian nanti sesuaikan, kalian lihat di siadin kalian, kalian masuk kelompok yang mana, 05 atau 06. Dicek jangan sampai salah ya. Kemudian topik atau temanya mohon nanti dicantumkan juga, diikuti dengan NIM dan nama anggota. Formatnya di next slide ya. Nanti mungkin setelah saya sampaikan ini, kalau sudah ada kelompoknya dan sudah ada topiknya, kalian bisa langsung posting di grup WA. Nah, tapi nanti dulu, jangan posting sekarang ya, karena formatnya saya sampaikan setelah ini. Kemudian posting ini lebih cepat, lebih baik. Nanti jika sama atau mirip, mohon diganti. Misalkan yang pertama aplikasi wisata, wisata Semarang, yang bawahnya aplikasi wisata. Nah itu kan mirip, nanti mohon diganti yang bawahnya gitu. Oke, saya ke format WA-nya. Ini nanti mohon difoto saja. Difoto, mungkin salah satu bisa posting ke grup ya, biar nanti bisa tahu format yang betul. Format WA di grup, kelompok XX ini kelompok 01, 2, 02, 03 dan seterusnya. Jadi nanti yang posting pertama kali kalian tulis sebagai kelompok 01. Kemudian diikuti kode kelas 4505 atau 4506. Pak, saya kelompoknya mau silang kelas. Itu kalau bisa jangan ya. Cari kelompok yang satu kelas saja. 4505, yang 4505 saja, kemudian 4506, cari teman yang 4506. Jangan cross class. Kemudian tentukan topik atau temanya. Lalu kalau di UTS itu saya japri satu-satu sehingga saya bisa menghubungi ketika ada kendala. Karena ini grup, nanti saya minta CP ya, kontak person untuk kelompok ini. Kelompok misalkan 01 4505, nanti ditulis wa.me /+628 dan seterusnya. Itu nanti sebagai kontak personnya. Tolong ditulis sesuai format ini karena nanti bisa langsung saya klik dan saya hubungi ya. Mungkin sudah tahu ya, wa.me /ini. Nanti tolong sesuai format ini nulisnya biar langsung bisa saya chat kalau ada masalah atau apapun. Kemudian setelah itu tulis NIM, kemudian nama lengkap, NIM nama lengkap sampai 4 orang kalau kelompoknya 4. Tapi kalau kelompoknya 3 ya tulis 3 orang saja. Oke, silakan salah satu boleh foto ini formatnya lalu postingkan ke grup. Silakan bisa ini. Salah satu aja boleh. Silakan di foto dulu. Belum ada yang post. Oh, ini sudah. Nah, ini ya. Ini formatnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Dulu kan waktu awal-awal pertemuan itu Bapak pernah menyinggung terkait tugas besar ini, katanya itu satu kelompok 5 orang. Nah, Ya. waktu itu terus saya dan teman-teman udah buat kelompok gitu loh Pak, 5 orang. Terus kita juga udah nyicil-nyicil kayak bahas-bahas gitu loh Pak. Ya, tiba-tiba kok ini jadi 4 kan, kita ntar malah berantakan gitu loh Pak. Gitu, Dulu Pak. saya sampaikan 5 ya? Iya Pak, dulu 5. Awal-awal pertemuan ke berapa gitu, 1 apa berapa gitu. Ada rekamannya nggak? Oh, saya waktu itu nggak record sih Pak. Bentar, Oh. coba saya carikan nanti ya Pak. Ya, Recordnya. kalau misal
oke saya ngomong 5 ya silakan di ini ya. Tapi kalau nggak ada berarti 4 ya. Oh iya Pak, nanti coba saya carikan recordnya. Iya. Kayaknya saya belum pernah ngomong berapa gitu kelompoknya. Saya Coba lupa kalau ya. teman-teman yang pernah ngerasa 5 bisa speak up. Kalau Iya, emang yang ngerasa gitu aja Pak. iya. Yang lain ada yang ingat mungkin saya ngomong 5 atau 4? Ada mungkin. Di pertemuan berapa saya ngomong? Ada yang Kalau Pak bentar Pak saya carikan nanti satu saya buka lagi Pak recordnya. ya Ya Pak. silakan ya nanti di ini ya. Saya tunggu sekarang saja biar nanti clear ya. Anggotanya 4 atau 5 silakan. Dicari dulu Mas. Saya tunggu ya. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya. Yang lain ada yang merasa mungkin saya mau menyebutkan 5 selain Mas Lutfi. Mas Lutfi ya. Ada yang lain? Saya sambil tunggu ya. Mas Lutfi mencari biar jelas nanti. Kita sambil tunggu ya. Kelompoknya Mas Lutfi siapa? 5 orang? Ada lagi? Kelompoknya siapa saja? Kelompok saya Pak. Siapa saja? Pertama Arsya, Noval Christian Nugroho, Ya. Arsya Ada nggak Ibu. orangnya di sini? Ada nggak? Ada semua Ya. kecuali Akbar Fahrian. Ya itu tolong dibantu cari. Kalau saya pernah menyebutkan 5 orang. Iya Pak. Baik. Ah, tolong bantu cari ya. Permisi Pak, izin speak up Pak. Mana nih? Suaranya kok kecil banget. Ya Pak, halo. Ya. Ya. Tadi terkait yang pembagian kelompok Ya. di pertemuan pertama Pak. Pertemuan pertama ya. Ya di menit ke-13.22 Pak. 13.22. Ini saya upload di YouTube nggak, Mas? Iya Pak, diupload Pak. Atau mungkin saya bisa share linknya di chat aja Pak, bentar Pak. Ya, coba. Oke, saya lihat dulu ya. Menit berapa? 13.22 Pak.
1322. Kalau kelompoknya kurang lebih nanti 5 orang. Oke, kurang lebih 5 orang ya. Oke, kurang lebih 5 orang. Berarti berapa? Kurang lebih 5 orang berarti berapa? Oke, gini saja. Mas Lutfi masih ada? Iya Pak, gimana Coba Pak? open cam-nya. Iya Pak. Mana lagi anggotanya? Saya Pak. Luis. Ya, lagi di open cam. Luis, lalu siapa lagi? Siapa lagi? Arsya. Baru 2 ya. Saya, Pak. Mana? Ya, buka open cam. Arsya. Iya Pak. Mas Noval, ya. Yang satu Akbar Farzan. Enggak tahu. Mana? Ada nggak? Ini satu kelas semua ya? Iya, satu kelas semua Pak. Yap. 4508. Iya, 06 Pak. 06. Sudah membuat proyek apa? Itu mau norisin apa proyek UTS sebelumnya Pak. Rencana itu yang telah dibuat kami sebelumnya. Itu kan kami kan UTS kan pribadi terus kita kembangin salah satu gitu Pak. Udah kayak nyari-nyari database-nya buat nampung database-nya seperti itu Pak. Oke. Sudah sampai mana? Sudah itu Pak, mau penerapan ke database-nya sama melengkapi apa yang kurang-kurang gitu Pak. Oke ya. Berarti saya buat maksimal 5 ya? Ya, itu Pak. Soalnya dulu kan Bapak bilangnya kan kurang lebih 5 orang. Nah, terus kami bilangnya mending 5 daripada takutnya gimana gitu, terus kita mulai nyicil dikit-dikit gitu Pak. Soalnya kan nanti kan air ini kan banyak gitu loh Pak, jadi kita nyicil dikit-dikit Pak. Oke, sebenarnya pertimbangannya kenapa 4, karena kalau 5 biasanya yang satu ini nggak kerja. Ya, kalian kerja semua nggak ini? Ya, kerja semua Pak. Saya paksa kerja Pak. Ya, yakin? Yang lain ikut numpang lama aja, jangan-jangan. Kan ada yang nyari-nyari wireframe, nyari referensi nanti bukunya mau dibuat gimana, terus enaknya pakai apa, gitu buat sektornya juga, material desainnya seperti itu Pak. Oke, Mas Lutfi apa? Sebagai tambahan saja Pak, itu kita kan udah sering berkelompok, jadi kita tahu kerja setiap orang. Oke, baik. Di kelompok saya. Oke. Dari Mas Noval kerjain apa? Untuk saya ini kan rencananya ngelanjutin tugas UTS kita ya Pak. Jadi yang ini punya masih siapa? Rencananya punya saya Pak, yang tentang terkait itu berbagi resep ya kayak cookpad gitulah Pak. Oke. Mas Noval kerjain apa? Untuk konversi desainnya udah. Untuk saat ini kan belum ya Pak. Untuk itu konversi desainnya kan saya udah waktu itu milik pakai UTS saya. Nah, untuk rancangan desain database atau apanya masih direncanakan Pak. Udah jalan sih. Ya, oke. Ya, selama kan sambil ya Pak. Selama ini kan sudah sambil jalan ya. Katanya tadi sudah membuat. Oke, saya tanya Mas Noval sudah buat apa? Kalau pembagian itunya masih belum Pak. Oke, saya tanya Mas Noval. Gimana Pak? Mas Noval sudah berkontribusi apa sampai sekarang?
Saya membantu bagian desainnya itu, Pak. Loh, tadi katanya desain udah sama Mas Luis. Jadi desainnya udah sama Mas Luis itu. Desain vektornya, Pak. Vektor. Iya, vektor. Oke. Barsa. Barsa sejauh ini ngerjain apa? Mungkin di bagian yang wireframe-nya gitu, Pak. Kok mungkin? Oke, Kan juga satu lagi. dibantu gitu. Oke, satu lagi siapa? Akbar varian, Pak. Nah, dia ngerjain apa nanti? Dia ini lagi kan dulu sebelumnya dia kan UTS kan waktu dia buat Akbar foto itu kan dia kan udah pakai database Firebase, dia pakai Firebase. Nah, kita nanti dia tak suruh explore kami nanti coba dia ngajarin kita tentang Firebase itu, terus explore lagi tentang Firebase itu. Seperti itu, Pak. Penerapannya. Kan dia sendiri sudah pakai gitu, Pak. Baik. Oke, bisa diterima ya. Yang lain nanti bisa menyesuaikan ya. Berarti saya ubah di sini khusus sini. Saya share screen lagi. Oke, nanti dibuat berarti maksimal 5 orang ya, silakan pilih sendiri, tapi tolong semua harus ada kontribusinya ya, jangan sampai numpang nama, nanti akan terlihat di laporan akhirnya ada kontribusi ya, jadi harus dituliskan secara detail kontribusinya apa saja. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan, bisa pilih salah satu proyek anggota ketika UTS ataupun mengembangkan proyek baru ya, membuat proyek baru. Nanti kalau seperti ini berarti nanti ditambah 1 NIM dan nama lengkapnya. Jika misal 5 orang, kalau misalkan 4 ya 4 orang saja, kalau misal 3 ya 3 orang saja dan seterusnya. Oke, saya ke selanjutnya kriteria. Yang lain ada ini dulu nggak? Mungkin ada yang mau disampaikan selain yang tadi kelompok tadi? Ada yang disampaikan dulu? Belum ya? Oke, kalau belum saya ke sini ke kriteria. Jadi kriteria yang akan diberikan, jadi proyek yang dikerjakan setidaknya harus memenuhi kriteria berikut. Nanti mungkin boleh difoto atau di ini ya, untuk di save dulu, atau nanti kalau misal membuka rekamannya juga boleh ya kalau misal tertinggal. Yang pertama tentunya mempunyai tampilan splash screen minimal 3 detik, maksimal 5 detik. Ya, untuk splash screen ini tolong dibuat yang menarik ya. Kemarin itu ada yang membuat splash screen-nya hanya logo Udinus, itu kan logo buatan Udinus ya, jadi jangan dipakai. Splash screen-nya tolong sesuaikan dengan tema aplikasinya. Misalkan kalian membuat kuliner ya, buatlah logo tentang kuliner gitu. Banyak ya di Google itu untuk untuk membuat logo secara free ya, atau kalian bisa menggunakan software desain yang lain yang bisa kalian gunakan untuk splash screen-nya ya. Jadi tolong dibuat yang menarik karena nanti berpengaruh. Kalau misalkan polosan saja ya tentunya berbeda dengan yang desainnya lebih baik. Kemudian yang kedua, yang B ini terdapat interaksi antar tampilan. Ini tentunya kalian juga sudah disampaikan ya sebelumnya. Ini saya kira masih sama dengan UTS. Nanti apa bedanya?
Menggunakan activity, intent maupun fragment ya, ini masih kurang lebih sama nanti. Nah, ini yang agak berbeda nomor 3 dan 4. Nah, yang nomor 3 ini harus ada validasi input dan wajib ada form input yang berbeda. Minimal 6 halaman yang berbeda. Contohnya, login itu satu form input ya. Nanti harus ada validasinya juga dijelaskan. Login. Nah, misalkan kalau login ini kan biasanya isinya email ataupun username, kemudian password. Itu satu form input. Kemudian saya kasih contoh lagi yang kedua, ada register. Nah, biasanya di register itu ada username, ada password, ada confirm password, ada juga mungkin kalian menginputkan data NIM ataupun nama misalkan, ataupun jenis kelamin dan lain sebagainya. Biasanya form register itu lebih banyak isiannya ya. Nah, itu 2 form ya, baru 2, login dan register. Ada juga mungkin kalian membuat form untuk forget password. Ini sudah saya jelaskan ya. Di contoh itu ada forget password, itu satu form yang berbeda juga. Nah, lalu 3 lainnya kalian nanti bisa menambahkan sendiri. Misalkan ada form penjualan, ada form checkout, di mana di situ ada inputnya. Ada inputnya ataupun misalkan radio buttonnya, ada checklistnya di situ, nanti kalian sesuaikan dengan project kalian. Itu baru 4. Nah, nanti kalian buat minimal 6 halaman yang berbeda input formnya. Dan harus ada validasinya ya. Setiap inputan itu harus ada validasinya. Sampai sini paham ya? Untuk yang nomor 3 kriterianya. Ya, masih lumayan lama, nanti bisa didiskusikan dulu. Oke, itu yang nomor 3. Kemudian nomor 4, ya ini terkait dengan jumlah anggota. Tadi karena misalkan minta 5, nanti minimal terdapat 5 tampilan layar dikali jumlah anggota. Nah, tadi karena jumlah anggotanya adalah 5 dikali N ya. N-nya ini jumlah anggota. Misalkan jumlah anggotanya 5, berarti tampilan layarnya nanti dikali 5. 5 dikali 5, maka tampilannya menjadi minimal harus ada 25 halaman tampilan yang berbeda. Yang dimaksud berbeda di sini adalah kemarin juga ada yang tanya, Pak, kalau misalkan namanya beda tapi isinya sama, itu dihitung 1 atau 2? Itu saya hitung 1 kalau isinya sama. Tapi misal seperti ini, kalian membuat kuliner tadi ya, membuat misalkan resep atau menu. Nah, kalian buat 10 menu, misalkan buat 10 resep ya, 10 resep. Nah, ketika diklik resep, masing-masing resep itu menampilkan gambar yang berbeda, kemudian resep yang berbeda, itu saya hitung sebagai 10 tampilan. 10 tampilan ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, splash screen masuk tampilan enggak? Splash screen itu di luar tampilan. Tapi kalau yang form input atau halaman tentang yang ada isinya form, itu nanti masuk ke dalam jumlah halaman. Misalkan kalian membuat 8 form input. Misalkan ini 8 form, ini sudah ada 18. Nanti ditambah lagi misalkan kalian buat menu. Ada menu recycler view atau card view atau misalkan list view atau list. Nah, ini berbeda juga, nanti bisa dihitung. Misalkan ini ada 3 ya, kalau ada 3 menu. Nah, ini jadi 3, ini sudah 18, 19, 20, 21. Ini khusus yang 5 ya. Nanti kalau misalkan anggotanya hanya 4 ya berarti 5 dikali 4 cukup 20 tampilan saja. Lalu misalkan kalian menambahkan about ya, about application. Nah, ini kan biasanya 1 tampilan. Tapi kalau kalian misalkan
Di dalam about itu ada 5 orang anggota. Nah, ada fotonya, ada namanya. Kemudian bisa diklik, ada detail, misalkan detail nama atau detail anggota, 5 detail anggota. Nah, itu sudah cukup. Itu ya. Bentar, saya hapus dulu. Ini sudah 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, saya kira sudah lebih. Nah, ini sebagai contoh saja ya, contoh. Kalian mungkin bisa ada menu lain, misalkan kalau penjualan itu ada keranjang belanja, ada misalkan ada check out, ada form kirim dan lain sebagainya, itu kan nanti akan lebih banyak. Ini hanya sebagai minimalnya saja, jadi sesuaikan jumlah anggota kalian. Kalian anggotanya hanya 3, berarti minimal halamannya cukup hanya 15. Kalian hanya berdua, misalkan Pak saya berdua saja, silakan, berarti nanti 5 kali 2 minimal ada 10 halaman, itu sudah cukup. Itu kriteria minimal yang untuk nomor D. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kriterianya hanya 4 itu ya, Pak? Enggak, ada lagi ya? Oh, ada lagi ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Enggak ada? Belum? Belum ada, Pak. Ya, kriterianya ada lagi ya, cuman enggak muat ini halamannya. Jadi saya tambahkan nanti setelah ini. Oke, terkait ini kan biasanya terkait dengan desain ya, terkait dengan desain 1-4 ini. Nanti kalian silakan berkreasi, kemudian kalau bisa ya pakai backgroundnya ada gambarnya mungkin, atau pakai logo mungkin, nggak hanya background warna saja gitu ya. Jadi nanti berkreasi silakan, karena tampilan juga bisa mempengaruhi nilai. Saya akan menilai beda yang tampilannya polos dengan yang berkreasi, itu pasti beda. Kemudian kalian bisa menambahkan tadi gambar, misalkan kalian melingkan ke ada audionya misalkan atau videonya, nah itu link saja ya. Jadi kalau biasanya kemarin itu ada yang buat aplikasi semacam YouTube, itu saya cek juga bagus, jadi bisa muter video di aplikasinya, ada gitu ya. Lebih kreatif itu akan lebih baik ya. Jadi untuk belajar itu tidak sebatas apa yang disampaikan di kampus ya, kalian bisa eksplor. Saya kira kalau sekarang eranya juga internet, bisa kalian akses kemana-mana. Mungkin ada tutorial dari YouTube atau dari blog atau apapun yang lebih menarik, saya kira itu bisa kalian jadikan sebagai referensi gitu ya. Jadi tidak terbatas apa yang hanya disampaikan saja. Oke, saya kira kemarin juga banyak yang kreatif ya, menambahkan lebih detail. Oke, itu yang keempat. Saya akan lanjutkan. Jadi ada pertanyaan, Pak, hanya 4 ya? Tentu saja tidak ya. Saya sampaikan kriteria selanjutnya. Nah, ini tadi terkait dengan database ya, tentunya kita akan pakai database ya, baik secara lokal maupun secara cloud ya. Tentunya nanti bisa pakai SQLite ataupun database lokal lain yang mungkin bisa kalian pelajari. Ada Room, ada mungkin pakai MySQL juga, kalian boleh pakai itu, ataupun nanti pakai Firebase ya. Firebase ini database cloud. Tadi mungkin Mas Akbar tadi kelompoknya sudah pernah menggunakan Firebase atau sering menggunakan ya. Nanti ini juga akan disampaikan mengenai Firebase ya, pertemuan selanjutnya, ataupun ya, nanti saya lihat sepertinya ada Firebase ya. Jadi bagaimana cara menggunakan Firebase, ada, nanti saya siapkan tutorialnya. Lalu apa terkait dengan database, nanti kalian untuk kriteria ini, kriteria minimal, nanti kalian bisa melakukan penyimpanan minimal 5 field. Ya, 5 field di sini sebagai contoh,
kalian misalkan membuat aplikasi pinjaman online, misalkan ini lagi ngetren ya, pinjaman online ya, tapi itu berbahaya. Nah, aplikasi pinjaman online di situ nanti misalkan kalian menginputkan data member. Nah, membernya nanti diinput 5 data ya, minimal 5 data. Jadi setiap data, misalkan saya buat aplikasi perpustakaan misalkan, di situ biasanya ada data anggota, kemudian data peminjaman, data misalkan pengembalian, data admin misalkan. Nah, nanti kalian isi masing-masing data itu dengan minimal 5 field. Ya, cuma ngisi datanya saja kan database-nya sudah ada. Nanti untuk contoh ketika dipresentasikan sudah terisi minimal 5 field setiap data. Ya, seperti SQLite kemarin kan menginputkan NIM dan nama ya, contohnya NIM dan nama. Nah, nanti untuk project WAS ini kalian inputkan 5 NIM dan nama yang sudah terisi ketika presentasi. Itu sebagai kriteria yang F ya, atau yang ke-6. Kalian boleh pakai SQLite ataupun database lokal yang lain ya, banyak sekali di situ contohnya, dan ataupun Firebase ya. Kenapa saya pakai dan atau ya, kalian bisa kombinasi karena dari beberapa tahun yang lalu itu juga ada yang kombinasi, dia ada SQLite-nya, ada juga pakai Firebase-nya. Jadi kombinasi, ataupun mungkin mau full pakai database lokal boleh, atau full pakai Firebase juga boleh, ataupun kombinasi lokal dan cloud juga boleh. Itu bisa ya. Lalu ini terkait juga dengan recycler view. Saya kira ini sudah banyak kemarin yang menggunakan recycler view. Ini harus ada ya. Saya pakai dan bukan atau ini. Saya pakai dan mungkin misalkan pakai card view, kemudian mungkin ada juga pakai list view. Kemarin banyak juga yang menggunakan ini ya. Nanti bisa disesuaikan tergantung kebutuhan project masing-masing. Itu yang ke G ya. Yang selanjutnya ini ada bonus. Ini bonus ini berarti nilainya atau poinnya nanti akan saya tambahkan sebagai nilai bonus untuk menambahkan nilai. Bonus nanti akan menampilkan LBS atau location based system, location based service ya, kurang lebih sama seperti Google Maps ya. Nanti ada caranya, saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya juga, nanti ada, kita masih pertemuan 11 ya. Jadi LBS ini nanti ada disampaikan juga tutorialnya seperti apa. Ini bonus ya, nanti masuknya ke nilai bonus. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Pak, itu nggak ada pembagian poinnya ya? Ya, ini memang belum saya sampaikan ya, biar kalian nanti bisa mereng-reng dulu kira-kira apa yang bisa dikerjakan dengan kriteria ini. Untuk poinnya nanti akan saya sampaikan di pertemuan ke-14 ya. Jadi kalau pertemuan 14 nanti saya akan Google Meet lagi untuk mengecek progres dan menyampaikan poin penilaiannya ya. Biasanya persentase berapa persennya gitu ya. Lalu ini untuk kriteria projectnya ya, ini kriteria project ya, jadi berbeda nanti penilaian akhirnya itu saya nilai berdasarkan 2 hal. Yang pertama terkait kriteria di atas, kriteria project ya yang tadi saya sampaikan. Kriteria project di atas, poin yang akan disampaikan ini pada saat ini pertemuan 14 ya. Poin penilaiannya ya. Jadi misalkan untuk recycler view 10 poin dan lain sebagainya. Nanti saya akan ngecek progresnya juga setiap kelompok ya. Jadi akan ada meet lagi di pertemuan 14 untuk memberikan poin penilaian plus progresnya. Nanti saya akan cek. Jadi misalkan Pak, kalau pertemuan 14 itu harus sudah selesai ya. Nggak harus juga ya, tapi
nanti paling tidak ada progresnya, Pak saya sudah buat desainnya dulu, ya gitu, itu nggak masalah. Kemudian untuk nilai UAS nanti nilai akhirnya ini adalah kombinasi pemenuhan kriteria project yang sudah disampaikan plus tentunya ada presentasinya. Nah ini juga menjadi poin penting ya, presentasi. Jadi kalian sudah buat bagus banget, tapi tidak dipresentasikan ya sama saja nilainya nanti jadi separuh. Jadi poinnya 50-50. Nah, kalian presentasi saja, tapi proyeknya misalkan proyek yang di UTS dipresentasikan lagi, nah itu nanti nilainya juga tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi pokoknya kombinasi ini, kriteria proyek plus presentasinya. Kemudian presentasi apa yang dinilai, ini kurang lebih nanti kejelasan dalam menjelaskan proyek. Mohon nanti dibagi ya, karena ini kelompok tentunya harus ada kontribusi dan pembagian presentasi. Jangan egois, saya jelaskan semua yang kalian diem misalkan 4 orang. Ini jangan ya, tolong nanti setiap anggota diberi kesempatan untuk presentasi, karena saya kira ini kan proyeknya lumayan banyak, nanti bisa membagi ya, dibagi kamu presentasi ini, nanti saya presentasi ini, nah yang lain nanti presentasi ini. Jadi ada pembagian presentasi ya, penjelasan proyek dan hasil runningnya sesuai kriteria. Karena dari beberapa video tugas itu proyeknya bagus, tapi ketika hasil runningnya muncul itu diam saja ya, tidak dijelaskan. Itu juga menjadi catatan saya ya. Ini kenapa kok pas proyeknya sudah berhasil tapi kok diam aja, nggak ada suara gitu. Tolong suaranya yang biasa suaranya kecil tolong digedein dikit ya. Karena saya sudah setel poll di sini ya. Yang suaranya kenceng ya saya dengar kencang, tapi yang suaranya kecil saya sampai harus mendengarkan sampai ke ini ya. Ya, saya sampai harus dengarkan sampai ke ini speakernya ya. Kemudian nanti untuk presentasi tentunya wajib bersuara. 25 itu. Ya. Oke, tentunya harus ada suaranya dan nanti Pak saya presentasi tapi webcam saya rusak misalkan. Ya pakai HP ya, untuk mukanya kan bisa. Misalkan nanti presentasinya pakai Google Meet ya, kalian pakai Google Meet nanti bisa menggunakan kamera dari HP ya. Jadi nanti untuk menampilkan wajah ini nilai akan lebih baik. Bisa nanti enggak? Oh, ya Allah. Tutup ya sebentar. Ya ini untuk kejelasan project dan hasil runningnya ya, wajib bersuara, menampilkan wajah, ini nilainya akan lebih baik ya. Saya kira sudah banyak yang presentasinya bagus-bagus, sudah sering menampilkan wajahnya. Yang malu bisa pakai masker ya. Pak saya malu, muka saya misalkan belum mandi, nah ini pakai masker aja boleh gitu ya. Pokoknya tolong ini ya, dimaksimalkan untuk presentasinya. Kemudian tadi Pak setelah Bapak jelaskan lalu apa yang harus kami lakukan? Tadi yang pertama adalah kalian membuat kelompok, kemudian menentukan topiknya. Lalu nanti untuk penamaan proyek ya, karena mungkin yang melanjutkan dari proyek UTS, kalian nanti mohon diganti namanya, nama proyeknya dengan ini ya, dengan format ini. Penamaan proyek ya, UAS 45 misalkan 06 atau 4505 nanti disesuaikan 4505, kemudian tulis 5 digit NIM kalian. Tolong diurutkan NIM-nya ya. Misalkan tadi Mas Lutfi 001 misalkan 1000
misalkan, itu kan 5 digit NIM ya, 1001, kemudian nanti selanjutnya Mas Luis misalkan 1002, kemudian selanjutnya temannya Mbak Arsya tadi 1003, nanti diurutkan sesuai NIM-nya ya. Tolong ditulis urut NIM-nya. Ya, misalkan Mas, Pak saya ketuanya tapi NIM saya paling akhir, ya nggak apa-apa ditulis akhir ditulis akhir saja, itu nggak masalah ya. Yang penting penamaannya urut NIM-nya ya, misalkan saya masuk duluan berarti 01, ini 02, 03, 04, 05. Ya pokoknya diurutkan NIM-nya, jangan diacak ya, nanti biar saya gampang juga menilainya. Oh ini NIM-nya segini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk kriteria project yang tadi poin ke bisa kembali Pak. Nah, yang poin G itu salah satu atau ketiganya itu harus ada ya Pak? Yang poin G. Salah satu boleh. Oh ya. Salah satu boleh, tiga-tiganya boleh. Tentunya nanti ada perbedaan. Baik Pak, terima kasih Pak. Perbedaan nilai. Siap. Ya, karena ini pakainya dan. Nah, misalkan ini nilainya 15 poin misalkan. Misal ini ya 15 poin. Nanti kalau ini masih apa ya? Saya belum bisa lihat namanya. Mas siapa? Saya Lois Pak. Mas Luis ya. Misalkan Mas Luis ini membuat tiga-tiganya dan ternyata hasilnya juga bagus, nanti saya beri 15 poin. Tapi kalau ternyata Mas Luis hanya membuat recycler view, ini nggak ada, ya berarti nilainya berapa? 15 bagi 3. Tapi nanti akan saya lihat juga ya, memenuhi tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada recycler view, kemudian ada cut view, kemudian list view-nya tidak ada, tapi ini sudah desainnya sudah bagus, sudah memenuhi kriteria, nanti tidak menutup kemungkinan saya beri 15 poin. Jadi akan lebih baik kalian dibuat semaksimal mungkin. Itu ya Mas Luis ya, dan yang lain ya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke lanjut, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Ada lagi? Belum ya. Oke, kalau belum saya lanjutkan, ini resumenya atau ringkasannya. Jadi untuk UAS pemrograman perangkat bergerak ini nanti proyeknya kelompok, waktu pengerjaannya dari sekarang sampai deadline sementara ini ya, deadline sementara 11 Januari, tapi bisa juga jadi deadline akhir ya, karena nanti kita mengikuti perkembangan kalender akademiknya. Kalau sementara ya seperti ini, kalau nggak ada perubahan ya berarti ini 11 Januari. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk toleransi misalkan Pak, kelompok saya susah diajak kelompok. Nah, tentunya cari kelompoknya yang biasa bekerja sama. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti tidak akan menjadi alasan yang masuk akal gitu ya. Waktunya juga sudah panjang dari sekarang. Mohon bisa bekerja sama ya, karena ini kelompok jadi bisa bekerja sama. Kemudian proyeknya tadi sudah saya sampaikan mengenai presentasi, nanti didemokan ya, mulai dari awal. Mungkin kalau yang biasa menjelaskan codingnya itu kan banyak yang sering menjelaskan coding, tolong nanti codingnya boleh dijelaskan, tapi tidak perlu terlalu banyak ya menjelaskan codingnya. Yang biasa menjelaskan codingnya biasanya ini coding untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi nanti tidak perlu terlalu banyak menjelaskan di bagian codingnya, nanti yang akan lebih urgent itu di hasil runningnya ya, hasil aplikasinya seperti apa, itu yang dijelaskan lebih banyak.
menjelaskan coding boleh, tapi tidak usah terlalu panjang lebar ya. Ya, pendek aja biasa. Kemudian nanti lanjut ke hasil runningnya yang harus dijelaskan secara detail sesuai dengan kriteria yang disampaikan tadi, kriteria minimalnya. Nah, kalau misalkan melebihi kriteria minimal itu akan lebih bagus. Nanti projectnya di video atau dibuat video minimal 5 menit ya, saya kira karena ini banyak kriteria tentunya lebih dari 5 menit. Nanti setiap anggota kelompok wajib presentasi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa harus dibagi pembagian kelompoknya atau presentasinya. Presentasi nanti boleh menggunakan Google Meet atau Zoom ataupun media yang lain yang bisa kalian gunakan untuk presentasi kelompok ya. Biasanya kalau kelompok itu akan, apalagi yang mungkin lokasinya berjauhan, satu di Kalimantan, satu di Tegal, misalkan satu di Semarang, satunya di Bandung, misalkan ini ya contoh, ya akan lebih enak menggunakan media Meet seperti ini, ataupun mungkin yang punya Zoom yang unlimited ya bisa pakai Zoom ataupun WebEx dan lain sebagainya. Ya karena kita pakai akun Dinus ini biar bisa merekam ya. Kalau kalian pakai akun Gmail biasa nanti tidak bisa untuk merekam ya, karena tidak termasuk dalam akun bisnis atau enterprise ya. Jadi bisa pakai email mahasiswa saja. Ya seperti saya ini kan bisa saya rekam karena pakai email DSN ya. Kalian pakai email mahasiswa juga bisa untuk merekam. Oke, selanjutnya yang kelima nanti video untuk pilihan pertama saya sarankan, ini saran saja tapi tidak menutup kemungkinan kalian mungkin bisa punya alternatif yang lain. Saran saya yang pertama, pilihan pertama kalian upload videonya di YouTube. Kemudian kalau misalkan tidak suka di YouTube, kalian boleh alternatif di Google Drive. Pastikan tanpa request akses ya, sebelum diupload dicek dulu ya. Ini juga berlaku untuk tugas-tugas harian ya. Oke, saya menyinggung mengenai tugas itu ada beberapa yang tidak di-set public Google Drive-nya sehingga saya memberikan nilai minimal. Jadi mohon nanti dicek, ada saya kira sudah 70% tugas itu, tugas mingguan itu ya sudah saya koreksi, sudah saya cek. Kalian nanti bisa cek feedbacknya, kalau misalkan kurang berkenan bisa komplain ke saya, ataupun misalkan Pak saya mau memperbaiki kemarin drive-nya belum saya set public, nah itu saya masih bisa mengizinkan ya sebelum nanti UAS, tapi tolong jangan terlalu mepet ya. Itu nanti kalau misalkan ada komplain ataupun ini nanti nilai bisa saya tambahkan atau misal bisa saya kurangi. Kalau misalkan ada kesalahan di saya bisa nambah nilai, tapi kalau kesalahan ternyata saya keliru ada di project yang kalian buat, nanti nilai bisa saya kurangi. Jadi ada juga mungkin yang tetap saya biarkan aja nilainya udah bagus ya udah, daripada protes nanti ada dua kemungkinan gitu ya. Tuh nanti mohon dicek ya karena sudah banyak yang saya koreksi. Kemudian bisa juga kalian upload di platform lain, mungkin di Dropbox ya, yang mungkin tahu Dropbox, ataupun misalkan di OneDrive juga boleh. Ya, kemudian nanti kalian kumpulkan linknya di Kulino ya. Jadi kumpulkan linknya dua, ada video dan link project ya. Ini juga berlaku untuk tugas, tidak harus di RAR atau di zip ya. Nah ini penjelasan UAS sampai sini. Untuk kolom pengumpulannya ya belum saya buka juga, ya belum saya buat juga. Sudah saya buat tapi belum saya buka ya untuk UASnya. Nanti akan saya buka ketika sudah ada yang bilang Pak saya sudah selesai mau mengumpulkan linknya mana untuk Kulinonya. Nah itu nanti baru akan saya buka, tapi kalau sekarang sepertinya ya belum ada. Itu untuk penjelasan UAS, nanti kita bisa diskusi lagi. Ada pertanyaan?
sebelum lanjut? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya ke penjelasan praktikum 11. Ya, termasuk absen juga ya. Saya stop sharing dulu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Belum? Ya, masih Belum ada, Pak. Ya. Oke, saya ke Kulino. Saya buka Kulino dulu sebentar. Kulinonya sudah terbuka? Sudah muncul ya di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, untuk pertemuan 11 ini masih melanjutkan mengenai room. Ini nanti ada terkait dengan SQLite ya, menyimpan data SQLite, kemudian ada komponen arsitektur. Ini kemampuan yang diharapkan, pengetahuan yang dimiliki, materi pembelajarannya nanti menggunakan room, menyimpan data di SQLite ke recycler view, kemudian menggunakan arsitektur komponen. Lalu ada link Google Meet, ini saya kira sudah disampaikan, ini saya taruh di sini. Kemudian ini absen sudah dibuka tadi ya, saya coba cek sudah ada yang absen belum. Oh, belum ada yang absen ya, tumben ini ya. Silakan absen nanti setelah ini atau sekarang juga boleh. Ini sudah saya buka dari jam 7 tadi sampai 5 hari ke depan ya, sampai 20 Desember, berarti sampai hari Senin masih bisa absen. Kemudian ini ada materi pengantarnya ya, materi ini juga sudah saya jelaskan di rekaman sini, sudah saya rekam dan ada penjelasannya. Kemudian praktikum juga sudah ada, nanti kalian ikuti praktikumnya silakan seperti biasa. Lalu ini hasilnya nanti seperti biasa dikumpulkan di sini. Ini untuk tugas mingguan ya, mengikuti praktikum. Oke, ini untuk pertemuan ke-11 nanti bisa diikuti. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, materi yang sebelumnya belum ada ya. Nanti saya akan update di Kulino ya. Untuk materi-materi yang berupa PDF atau PPT-nya nanti saya share. Jadi sebenarnya ini materi yang saya sampaikan di video itu, materi pengantarnya biasanya. Oke, kemudian untuk tugas-tugas ini saya kira sudah banyak yang saya cek. Sebentar. Saya ambil contoh apa nih? Mas Luis ya, saya ambil contoh ini sudah saya cek nilainya dan ada apa namanya? Ada ya, saya kira sudah banyak yang saya cek, ada tinggal beberapa yang belum di sini. Ini ada feedbacknya juga. Nanti kalau misalkan di ini bisa dicek, masing-masing bisa dicek ya di Kulino masing-masing. Ya, ada beberapa juga yang nggak ada feedbacknya. Ini berarti sudah bagus. Untuk yang upload praktikum validasi email dan password, mungkin ada pertanyaan di sini, Pak, ini kok nggak dicek? Yang untuk tugas ini saya cek bersamaan dengan yang tugas yang ini, praktikum validasi input di Android ini kan jadi satu ya, jadi ini lanjutannya, jadi saya hanya ngecek yang keduanya saja, hanya yang kedua. Oke, semoga Mas Luis berkenan saya share di sini. Apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Oke.
apa ya, karena nilainya bagus jadi saya share, tapi kalau nilainya kurang bagus ya saya nggak berani share. Oke, jadi ini ada beberapa memang yang belum saya koreksi ya, karena ya nanti ngantri saya harus ngecek. Jadi kalian bayangkan saja ini satu orang aja tugasnya segini, ini harus saya buka satu-satu projectnya dan videonya itu saya buka satu-satu dan saya dengarkan ya, walaupun tidak semuanya. Misalkan satu video 25 menit ya nggak saya dengarkan semua, nanti saya cek bagian-bagian yang memang menjadi kriteria penilaian. Ya, itu kurang lebihnya, nanti kalian bisa ngecek sendiri-sendiri. Kalau ada yang kurang serap bisa japri saya. Pak, nilai saya kok gini ya. Nah, nanti saya tunjukkan videonya atau misalkan projectnya, kamu juga projectnya seperti ini, apa pantas dapat nilai segitu gitu kan. Nanti bisa didiskusikan lah dengan saya. Pokoknya intinya anggap saya itu sebagai teman sharing saja ya. Ya, jadi kita di sini berbagi, sharing, jadi saya juga nggak merasa lebih pintar dari kalian. Saya kira kalian banyak yang lebih jago ya di sini. Oke, apalagi yang suka istilahnya ngoprek-ngoprek, ya itu saya kira bisa lebih baik. Oke, itu untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk absen ya. Untuk penutupan saya minta nyalakan videonya, kita foto bersama untuk dokumentasi. Ya, sebelumnya ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan, silakan saya beri kesempatan. Kalau masalah nilai tugas mingguan langsung japri aja. Jangan tanya di sini, nanti malah kebuka gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Yuk, kita foto bersama sebagai bukti kita melakukan kuliah. Wah, ini Pak Egi nggak pernah kuliah nih. Nah, kalau saya ada ininya kan, ada rekamannya, ada videonya, ada fotonya kan kuliah gitu ya. Walaupun secara online ya. Kalau mungkin yang orang Semarang tahu, ada di kampus itu sudah ada yang tatap muka ya, tapi prodi vokasi ya yang memang harus praktikum terus-terusan gitu ya. Kalau TI sepertinya lebih berat ya, karena mungkin ada yang dari Kalimantan, ada ini syaratnya juga berat karena dari Dinkes, dari Pemkotnya juga memberikan syarat yang luar biasa. Nanti kalian harus swab 2 kali 24 jam, harus sudah vaksin 2 kali. Yang berat memang swabnya itu ya. Kalau vaksinnya mungkin rata-rata sudah semua 2 kali ya mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi kalau swabnya itu ya 2 kali 24 jam habis, 2 kali 20, wah berat itu. Itu sebagai informasi saja. Oke, sudah kebuka. Ini Mbak Yanti. Ini orang mana Mbak Yanti? Medan bukan? Mbak Yanti ada nggak nih? Ada Pak. Mbak Yanti orang mana ini? Saya dari Riau Pak, Pekanbaru. Dari Riau, kan jauh kan. Tapi tinggal di Semarang atau di Riau ini? Di Riau Pak. Oh iya. Oke, bisa di open cam saya foto dulu ya. Jadi ini juga nanti akan saya masukkan ke nilai. On cam plus 2, yang tidak on cam plus 1. Ya, silakan dinyalakan saja. Lumayan dapat nilai tambahan. Ini Mas Noval di stadion. Oh, saya kira di stadion. Gambarnya stadion ya. Mau nonton Indonesia ya? Lawan Vietnam nanti malam. Oke. Oke, ya silakan dinyalakan. Nah, ini Mbak Yanti dari Riau juga datang ya, datang di kuliah online kita. Ada yang dari Kalimantan mungkin? Atau dari negara tetangga, negara jiran? Biasanya ada dari Timor Leste, dari mana ada? Ini kebetulan belum ada. Oke, saya foto ya. Mulai sebentar. Saya ini dulu. Oke, sebentar. Sudah siap? Saya foto 1, 2,
2, 3 menghadap kamera, silakan mungkin polke atau bagaimana gayanya ya, bebas. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Nah, ini sudah bagus nih. Oke, sudah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan pagi ini. Terima kasih atas atensinya dan sharingnya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa untuk absen di Kulino dan mengikuti praktikumnya, kemudian diupload hasilnya. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama.